Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian yang saya hormati dan saya cintai karena Allah Jalla wa Ala. Tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada malam hari ini kecuali bersyukur kepada Allah, kecuali memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Anugerah yang senantiasa menyertai derap langkah kita. Karena kita tidak bisa berkumpul di salah satu rumah Allah ini kecuali dengan hidayah, kecuali dengan taufik yang Allah berikan ke dalam hati-hati kita. Maka tidak ada kata yang layak untuk kita ucapkan di awal kajian kita kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berkumpul di tempat ini bukan hanya untuk mengerjakan salat berjamaah, walaupun salat berjamaah adalah ibadah terpenting di dalam Islam. Namun kita duduk bersimpu di hadapan Allah untuk mengerjakan sebuah ibadah lagi yang sangat bernilai, sebuah ibadah yang disabdakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimah kana lahu ka ajri hajjin tamman hajjatuh. Barang siapa yang berjalan menuju sebuah masjid, ia tidak memiliki tujuan kecuali mempelajari atau mengajarkan kebaikan, tentu saja yang bersumber dari Al-Quranul Karim atau hadis-hadis Nabi SAW yang sahih dan dipahami dengan pemahaman yang benar, maka ia akan mendapatkan pahala orang yang mengerjakan haji dengan haji yang sempurna. Dan hadis ini disahihkan oleh Imam Albani dalam Sahih Targhib wa Tarhib. Oleh karena itu, yakinkanlah diri kita bahwa pahala yang kita peroleh jika kita ikhlas kepada Allah saat kita mendatangi majelis-majelis ilmu adalah pahala mengerjakan ibadah haji. Selanjutnya, hadirin yang dirahmati oleh Allah, salawat dan salam tidak lupa kita hanturkan kepada qudwah kita, uswah hasanah kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian dan para asatidz al-afadhil yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang sebuah tema yang saya yakin sudah pernah menyapa telinga-telinga kita, terutama di Lombok ini, yang kita tahu bersama banyak sekali ustadz-ustadz yang berdakwah dengan ilmu yang mumpuni, jazahumullah khairan. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuan kita untuk mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah firmankan dalam surat Adz-Dzariyat ayat 55 ketika Allah mengatakan wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berilah tazkir karena sesungguhnya tazkir itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Al-Imam As-Sa'di menjelaskan bahwa makna tazkir dalam ayat ini ada dua makna.
Yang pertama, berilah peringatan dan berilah pengulangan. Karena sesungguhnya peringatan dan pengulangan yang kita berikan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman tidak pernah jenuh ketika diingatkan untuk kembali kepada Al-Quranul Karim. Orang-orang beriman tidak pernah bosan ketika yang menyapa telinganya adalah hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, marilah kita melakukan tadzkir pada malam hari ini. Dan tema yang akan kita angkat adalah tema yang berkaitan dengan akhlak. Sebuah tema yang sederhana, tema yang tidak berat, namun masih banyak kita dengar, banyak di antara kita, banyak di antara umat Islam, bahkan yang kita sayangkan orang-orang yang sudah mempelajari ilmu agama masih melupakan, masih meremehkan, masih menampilkan akhlak yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan akhlak Islam berada di sebuah lembah dan umat Islam berada di lembah yang lainnya. Dan ini tidak boleh terjadi. Sebagaimana kita semangat memperbaiki ibadah kita, mengokohkan akidah kita, kita pun juga harus semakin berhias diri dengan perhiasan akhlak yang mulia. Pada kesempatan kali ini, saya tidak akan mengkaji setiap dalil yang berkaitan dengan akhlak. Namun saya ingin membahas beberapa poin yang tujuannya memotivasi kita, yang tujuannya memberikan api semangat di dalam hati kita, agar kita mau kembali meninjau akhlak kita, meninjau tutur kata kita, meninjau ekspresi kita, meninjau cara kita bergaul dengan tetangga, sahabat, keluarga, apakah sudah sesuai dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan berbicara betapa pentingnya akhlak yang ada di dalam agama kita. Poin yang pertama, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa akhlak yang mulia adalah salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan hanya sekedar sunnah dalam tanda kutip. Ia adalah salah satu prinsip dan hal yang tidak bisa dipisahkan dengan sosok mulia Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bisa dipisahkan? Sedangkan Allah berfirman dalam surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang begitu luar biasa. Cukuplah pujian dan rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala menjelaskan masalah ini. Oleh karena itu, berbicara masalah akhlak bukan hanya berbicara sekedar sunnah Nabi SAW secara satu demi satu atau secara parsial. Namun berbicara tentang masalah akhlak adalah kita berbicara tentang prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karena itu banyak para ulama ketika berbicara tentang prinsip-prinsip sunnah, pokok-pokok ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, pokok-pokok ajaran salafiyah, bukan hanya akidah asma wa sifat yang mereka bicarakan, bukan hanya masalah tawasul yang mereka tekankan. Di antara yang mereka singgung adalah masalah akhlak. Dan ini dengan jelas kita baca dalam buku-buku para ulama. Di antaranya misalnya apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Aqidah Wasithiyah. Sudah mengkaji buku itu hadirin? Saya kan sudah. Al-Aqidah Wasithiyah adalah buku yang berbicara tentang tauhid asma wa sifat. Lalu di akhir buku tersebut Syekhul Islam menyinggung prinsip-prinsip sunnah, prinsip-prinsip metode salafiyah, orang-orang yang kembali kepada pemahaman Rasulullah dan para sahabat. Dan yang menariknya, di antara poin dan prinsip yang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sampaikan adalah masalah akhlak. Kata beliau bahwa Ahlus Sunnah adalah orang-orang wa yad'una ila makarimil akhlaq wa mahasinil a'mal wa ya'taqiduna ma'na qawlihi sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau kita ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, lihat apa yang dikatakan oleh beliau. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang berdakwah, yang menyeru kepada akhlak yang mulia. Jadi di samping mengkaji akidah yang benar, karena ini prinsip, ini pokok,
Di samping membenarkan cara sholat kita, cara zikir kita, cara salawat kita, cara puasa kita, mereka pun juga membicarakan dan mendakwakan akhlak yang mulia. Makanya digabung oleh Syekhul Islam dalam kalimat ini. Mereka adalah orang yang menyeru kepada akhlak yang mulia dan amalan-amalan yang baik, amalan-amalan yang benar, yang ikhlas kepada Allah dan sesuai dengan tuntunan dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ya'taqiduna ma'na qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka adalah orang-orang yang yakin dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Jadi jangan mengaku Ahlussunnah wal Jamaah kalau kita tidak pernah belajar akhlak. Jangan mengaku Ahlussunnah wal Jamaah kalau kita jauh sekali dengan akhlak Rasulullah SAW. Karena salah satu prinsip yang harus kita pelajari, yang harus kita tekankan, yang harus kita perbaiki adalah masalah apa? Masalah akhlak. Dan ini pun dikatakan oleh Al-Imam As-Sabuni dalam kitabnya Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadith, ketika beliau berbicara tentang prinsip-prinsip Ahlul Hadith, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa kata beliau? Beliau mengatakan wa yatawassawna biqiyamil laili lis-salati ba'dal manam. Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlul Hadith adalah orang-orang yang senantiasa saling menasihati di antara sesama mereka agar bangun di waktu malam mengerjakan qiyamul lail. Ini masalah apa? Masalah ibadah. Lalu yang kedua, wabisilatil arham, dan mereka pun saling memberikan nasihat untuk menyambung tali silaturahim. Ini masalah apa hadirin? Masalah ibadah atau masalah akhlak? Masalah akhlak. Wa ifsya'is salam, dan menyebarkan salam. Masalah apa? Masalah akhlak. Wa it'amit ta'am, dan memberikan makan, mentraktir makan, menyuguhkan makanan kepada tamu. Ini Ahlussunnah wal Jamaah. Wa rahmah 'alal fuqara'i wal masakin wal aitam, dan menyayangi orang-orang miskin, orang-orang fakir dan anak-anak yatim. Wala ihtimami bi umuril muslimin, dan mereka peka dan perhatian dengan perkara-perkara yang sedang terjadi di tengah-tengah umat Islam. Jadi inilah karakter Ahlussunnah. Jadi kalau ngaku Ahlussunnah, coba cek apakah kita selama ini sudah menyebarkan salam ketika kita bertemu dengan tetangga kita bertemu dengan tukang sayur, kita bertemu dengan orang-orang yang sedang duduk-duduk, sudah menyebarkan salam atau belum? Atau kita hanya mengucapkan salam kepada orang-orang yang sudah ngaji saja? Ini harus kita ingat. Ini Ahlussunnah wal Jamaah. Ini yang dikatakan oleh Imam As-Sabuni. Ketika kita mengaku Ahlussunnah wal Jamaah, sudahkah kita menyambung tali silaturahim? Sudahkah kita berbakti kepada orang tua? Sudahkah kita membantu kakak kita atau adik kita? Sudahkah kita berbuat baik dengan paman dan bibi kita? Silaturahim. Ini hal yang ditekankan oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Wa it'amit ta'am. Suka menyuguhkan makanan atau tidak? Suka memberikan makanan kepada orang atau tidak? Ini Ahlussunnah wal Jamaah. Dan orang-orang yang menyayangi fakir miskin, anak yatim, dan perhatian dengan urusan umat Islam. Ini Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ini dikaji dalam buku-buku akidah. Ini bukan buku akhlak. Kita tahu bersama Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis bukan buku akhlak. Ketika para ulama menjelaskan prinsip-prinsip sunnah, karakteristik yang tidak bisa dipisahkan dengan Ahlussunnah wal Jamaah, mereka menjelaskan perkara akhlak. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengaku mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabat, maka kita pun harus mengikuti akhlak beliau sebagaimana kita berusaha mengikuti akidah beliau dan ibadah-ibadah beliau. Oleh karena itu kita kan mengaku mengikuti para sahabat. Apa sifat para sahabat yang termaktub di dalam Al-Quran? Apa sifat para sahabat
yang dipuji langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah dalam surat Al-Fatah ayat terakhir ketika Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahum asyiddau 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad utusan Allah dan orang-orang yang berada di sisi beliau, siapa mereka? Sahabat. Apa sifat mereka? Asyiddau 'alal kuffar, tegas dengan orang kafir dan sangat menyayangi umat Islam, saling menyayangi di antara mereka, menyayangi orang-orang yang beriman. Ruhama'u bainahum. Sudahkah kita memiliki sifat rahmat dengan saudara kita? Sudahkah kita menyayangi teman sepengajian kita? Sudahkah kita menyayangi ustadz-ustadz kita? Sudahkah kita menyayangi tetangga kita? Sudahkah kita menyayangi keluarga kita? Katanya mengikuti para sahabat. Ini sahabat, ini karakter dan sifat para sahabat, sayang dengan orang-orang yang beriman. Masalah apa ini? Masalah akhlak. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, ketika kita masuk ke dalam manhaj ini, masuk ke dalam agama yang murni ini, kita harus mengambil keseluruhan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 208, Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam agama Allah, agama Islam ini secara kafah, secara totalitas, keseluruhan. Bukan hanya masalah akidah, walaupun akidah masalah pokok dan tidak perlu diperdebatkan lagi masalah ini. Bukan hanya dalam masalah ibadah, namun setelah akidah, setelah ibadah, jangan lupakan masalah akhlak. Jadi Ahlus Sunnah harus dikenal oleh musuh-musuhnya orang yang punya akhlak. Iya sih, memang mereka mengatakan tawasul itu syirik, tetapi akhlaknya itu baik-baik. Harusnya komentar musuh kita tuh seperti itu. Tapi kalau sama saya senyum, kalau ada orang susah dibantu sama mereka. Jadi itu harusnya opini yang ada ketika masyarakat membicarakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang menjunjung tinggi akhlak yang mulia. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bersama orang kafir Quraisy itu tidak bisa menyentuh Nabi dari sisi akhlak, tidak bisa mengkritik Nabi dalam masalah akhlak. Mereka bisa mengadakan perlawanan dalam masalah akidah, tetapi masalah akhlak tidak. Karena gelar Nabi yang mereka sematkan sendiri adalah Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Dan di saat-saat mereka mencaci maki Nabi, memfitnah Nabi, mengatakan Nabi orang gila, mengatakan Nabi tukang sihir atau dukun, di waktu yang sama kalau mereka punya barang berharga, mereka simpannya kemana? Ke Rasulullah SAW. Pernah lihat ada orang gila dikasih uang? Tidak ada, kecuali orang yang difitnah gila pada masa itu, namun pada waktu yang sama mereka justru meletakkan uang mereka, barang mereka, harta mereka kepada Nabi kita SAW yang mereka katakan gila dengan lisan-lisan mereka. Ini pertama dalam sejarah dan mungkin terakhir dalam sejarah. Tidak ada seorang musuh yang menaruh barang berharganya kepada musuhnya kecuali musuh Nabi kepada Rasulullah SAW. Ini menunjukkan akhlak beliau itu tidak tercela. Jadi diakui kawan maupun lawan. Nah, sudahkah musuh kita mengakui akhlak kita? Itu pertanyaannya. Sudahkah ahlul bid'ah mengakui akhlak kita? Itu pertanyaannya. Karena akhlak beliau itu diakui musuh beliau. Tidak ada cacat dalam akhlak Nabi SAW. Oleh karena itu, ini yang harus kita jawab, bukan dengan lisan, namun dengan sikap, dengan perbuatan, dan dengan akhlak kita kepada masyarakat. Itu poin yang pertama. Berbicara masalah akhlak adalah berbicara tentang prinsip sunnah, berbicara tentang manhaj salaf, sebuah prinsip yang tidak bisa dipisahkan dengan Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum.
Poin yang kedua, bahwa akhlak yang mulia adalah buah yang manis dari akidah dan tauhid yang benar. Jadi akhlak yang mulia adalah cermin bahwa akidah yang kita pelajari selama ini benar-benar menancap di dalam hati. Oleh karena itu banyak sekali hadis yang menggabungkan antara akidah dan akhlak. Nabi sering menggabungkan antara perkara-perkara akidah dengan perkara-perkara apa? Perkara-perkara akhlak. Di antaranya hadis Bukhari Muslim dengan lafaz Imam Muslim, Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau dia diam. Jadi secara tersirat Nabi ingin menjelaskan kepada kita, kalau benar Anda beriman kepada Allah, Anda beriman bahwa Allah itu As-Sami, Allah Maha mendengar setiap huruf yang kita katakan, Anda benar-benar yakin bahwa Allah memiliki malaikat yang Allah firmankan dalam surat Qaf, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, tidak ada satupun huruf yang keluar kecuali dicatat oleh raqib dan atid. Dan Anda yakin Anda akan dibangkitkan oleh Allah, dan setiap huruf, setiap kata, setiap kalimat akan Allah mintai pertanggungjawabannya pada hari kiamat. Falyaqul khairan aw liyasmut, hendaklah Anda berkata baik atau diam. Hendaklah dia berkata baik atau diam. Jadi kalau benar-benar akidah itu masuk ke dalam hati, bukan hanya retorika, bukan hanya ceramah, bukan hanya goresan pena, bukan hanya tutup buku. Memang yang dibuka sih Adabul Mufrad, yang dibuka Riyadhus Shalihin, tapi masih gibah, masih menggunjing orang, masih mencaci orang, masih suudzon dengan orang dan dia ungkapkan dengan lisannya, maka iman Anda lemah walaupun penampilan Anda sudah islami, walaupun penampilan Anda sudah sunnah. Ini yang dikatakan Nabi, setiap kata dan kalimat yang kita ucapkan, yang kita pertaruhkan adalah akidah kita kepada Allah dan hari kiamat. Jadi hati-hati berbicara, karena setiap kalimat itu adalah cermin seberapa dalam iman Anda kepada Allah, iman Anda kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah, dan iman Anda kepada hari kiamat. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang berkata baik, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Makanya prinsip yang diajarkan oleh Allah kepada kita, apalagi yang ibadahnya sudah benar, apa kata Allah dalam surat Al-Isra ayat 53? Allah katakan, wa qul li ibadi yaqulul lati hiya ahsan inna syaitana yanzagu bainahum inna syaitana kana lil insani aduwan mubina. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, ibad, ini pujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba yang beribadah kepadanya, yang ibadahnya ikhlas dan ittiba kepadanya. Katakanlah kepada hambaku, katakanlah kepada orang-orang yang beribadah kepada diriku, kalau dia berbicara maka ucapkanlah kata-kata yang apa? Ahsan. Apa arti ahsan? Bukan lebih baik, ahsan itu terbaik. Jadi kalau kita ada dua pilihan, maka pilihlah yang paling baik. Contoh, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian melewati orang yang sedang duduk-duduk. Kita punya waktu 10 detik untuk menyapanya. Pilihan yang pertama, kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lalu kita kembali melanjutkan perjalanan kita. Pilihan yang kedua, kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lalu kita tanya, apa kabar Pak? Bagaimana kabar Bapak dan Ibu? Apabila kita punya dua pilihan ini, yang terbaik yang mana? Pilihan pertama atau yang kedua? Kita ucapkan salam lalu ngeloyor begitu saja, atau kita ucapkan salam lalu bertanya tentang keadaannya dan keadaan keluarganya? Yang terbaik yang mana? Kalau begitu Allah katakan wa qul li ibadi yaqulul lati hiya ahsan.
Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, berbicaralah dengan bahasa yang terbaik. Jadi Ahlus Sunnah itu harus belajar bicara, bukan hanya asal asbun saja, asal bunyi. Kita harus belajar bagaimana cara berbicara yang baik, karena Nabi kita, Nabi yang tidak diragukan lagi kebaikan tutur katanya. Jangankan berhadapan dengan sahabatnya, orang kafir, Heraklius, apa kata beliau dalam hadis Bukhari, ila azimir Rum, kepada pembesar bangsa Romawi. Nabi tidak mengatakan wahai kafir, tapi Nabi menggunakan jabatan dia kepada pembesar bangsa Romawi. Kalau ini bahasa Nabi kita SAW kepada musuhnya, gimana kepada Abu Bakar, gimana dengan Umar, bagaimana dengan Ali, bagaimana dengan Uthman dan lain sebagainya. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akidahnya sudah benar, yang sudah khatam akidah wasitiyah, yang sudah hafal qawaidul muthla, yang sudah khatam nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka dia harus dikenal dengan orang yang memiliki bahasa yang baik, bahkan yang terbaik. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah, bukan hanya menghatamkan, tapi benar-benar beriman dengan hatinya dan beriman kepada hari kiamat, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Dan ini yang dilakukan para ulama. Oleh karena itu Salim pernah mengatakan, ma la'ana Ibnu Umar qad khadiman illa wahidan. Abdullah bin Umar tidak pernah melaknat budaknya kecuali satu kali saja, karena ini budak udah kelewatan. Al-Imam Az-Zuhri pernah mengatakan, dan riwayat ini dibawakan oleh Abu Nuaim dalam Hilyatul Auliya. Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala mengatakan, budak ini sudah kelewatan. Suatu ketika Ibnu Umar keceplosan, akhirnya dia ucapkan, dia ingin melaknat, dia ucapkan Allahumma al'a. Lalu dia ingat bahwa seorang muslim harus berkata baik, sehingga kalimat itu tidak ia lanjutkan. Harusnya kan kalau yang sempurnanya apa? Allahumma al'anhu, ya Allah laknatlah dia. Tapi baru setengah jalan ingat, jadi ucapannya baru Allahumma al'a. Lalu dia menyesal, dan sebagai bentuk penyesalannya budaknya ia merdekakan. Allahu Akbar. Jadi mengucapkan setengah kalimat laknat itu udah nyesel. Nah itu orang yang punya akidah yang benar. Karena man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang yakin beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Bukan setelah caci maki nyesal lalu besoknya caci maki orang lagi. Bukan setelah ribuan kali gibah baru nyesal. Walaupun tidak ada kata terlambat untuk tobat, tapi kita dituntut untuk senantiasa mengingat Allah, mengingat iman kita kepada Allah, mengingat asma wa sifat. Lihat Ibnu Umar, baru sampai il'a dia tidak lanjutkan. Padahal kan tinggal berapa huruf lagi? Tinggal 2 huruf lagi kan? Atau Allahumma al'anka, ya Allah laknatilah, semoga engkau Allah melaknatimu. Jadi tinggal 2 huruf lagi, tidak ia lanjutkan, karena dia ingat man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Makanya Sufyan pernah mengatakan, jalastu ila Amr bin Dinar sinin, aku bergaul dengan Amr bin Dinar itu puluhan tahun atau bertahun-tahun. Fama qala li kalimatan tusi'uni qat, tapi tidak ada satupun kalimat yang melukai perasaanku sama sekali. Pernah nggak antum kenalan sama ikhwan bertahun-tahun, 15 tahun kenal ikhwan, 20 tahun kenal ikhwan, satu kalimat pun dia tidak pernah ucapkan untuk membuat kita sakit hati. Kita nggak pernah dengar kalimat yang menyakitkan, membuat kita tersinggung dari dia. Itu baru orang yang beriman. Adapun kalau kata-kata kita suka nyakitin orang, maka ilmu itu hanya sebatas retorika.
Iman itu hanya sekedar khataman kitab saja. Ini yang harus kita renungkan, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi melanjutkan, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Hendaklah dia menghormati tetangganya. Hati-hati hadirin sekalian. Sikap kita kepada tetangga kita itu mempertaruhkan iman kita. Kalau kita kasar, kita ganggu tetangga kita tersebut, ingat apa yang dikatakan Nabi, wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Seseorang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Jadi walaupun penampilan kita sudah sunnah, tetapi tetangga kita masih kita ganggu, dia nggak aman. Kalau ngelihat kita ketakutan, kata Nabi, tidak beriman dia, tidak beriman, tidak beriman. Dan Nabi bersumpah. Oleh karena itu para ulama kita sangat menjaga tetangganya, sangat menghormati tetangganya. Ada kisah menarik dalam masalah ini, sebagaimana yang terdapat dalam Wafayatul A'yan, ketika Al-Adawi, Abul Jaham Al-Adawi akan menjual rumahnya senilai 100.000 dirham. Menjual rumahnya senilai berapa? 100.000 dirham. Kalau 1 dirham sekarang kurang lebih 60.000 rupiah. Fabikum tashtaruna jiwar Sa'id bin al-As. Kata beliau, saya menjual rumah ini seharga 100.000 dirham. Kata calon penjualnya, sepakat. Lalu Al-Adawi melanjutkan, kalau kalian setuju dengan harga tersebut, sekarang berapa yang kalian berani keluarkan untuk harga bertetangga dengan Sa'id bin al-As? Jadi Al-Adawi punya rumah, dan saat dia tinggal tersebut, dia punya tetangga namanya Sa'id bin al-As. Jadi mungkin dia sebelahan rumahnya Sa'id bin al-As. Kata Al-Adawi, saya jual rumah saya ke Anda 100.000 dirham. Itu baru harga rumah, belum harga menjadi tetangganya Sa'id bin al-As. Anda berani bayar berapa untuk jadi tetangganya Sa'id bin al-As? Itu maknanya. Yang Anda kasih tadi itu baru harga rumah. Sekarang Ana minta harga menjadi tetangganya Sa'id bin al-As. Antum kalau beli rumah disodori begitu, kaget apa enggak? Misalnya antum bertetangga dengan Ustadz Mizan. Antum jual rumah antum, di sini harga rumah berapa? 100.000 per meter. 100 juta, Masya Allah. Di sini 100 juta. 100 juta. Anda punya rumah 100 juta. Oke, Anda beli. Lalu antum bilang lagi, Anda bertetangga dengan Ustadz Mizan, Ustadz Sofyan, Ustadz Abdullah, dan ustadz-ustadz lain hafidhahumullah. Antum berani bayar berapa untuk jadi tetangga mereka? Karena kalau antum pindah ke rumah ana, berarti antum jadi tetangga mereka. Itu ada harganya, emangnya gratis jadi tetangga ustadz? Itu ada harganya. Calon pembeli kaget dan dia katakan, wahal yushtara jiwaru qat? Apa iya ada harga untuk menjadi tetangga seseorang? Ini kan aneh. Pernah nggak antum jual beli rumah seperti itu? Nggak pernah. Makanya calon pembelinya juga kaget. Mana ada ceritanya untuk jadi tetangga seseorang harus bayar?
Apa kata Al-Adawi? Ruddu alayya dari. Kalau begitu kembalikan rumahku. Kalau sekarang mana sertifikat rumahnya? Saya ambil lagi. Tsumma khudhu ma'alakum. Ini saya kembalikan uang kalian 100.000 dirham. La ada'u jiwara rajulin. Aku tidak akan tinggalkan status bertetangga dengan seseorang secara gratis. Sedangkan tetangga itu in qa'attu sa'ala anni. Orang tersebut kalau aku tidak ada, dia akan bertanya tentang diriku. Wa in ra'ani rahababi. Kalau dia melihat aku, dia akan menyapaku dia akan menyapaku duluan. Wa in gibtu hafidhani. Dan kalau aku keluar kota, aku dinas, dia yang menjaga rumahku dan seisi rumahku. Keluargaku dijaga sama dia. Istri dia mungkin memberikan makan kepada istriku. Anak-anak aku diperhatikan olehnya. Wa in syahidtu qarrani. Kalau aku bersumpah dan aku bersaksi, dia percaya sama aku. Wa in sa'altuhu qada hajati. Kalau aku meminta bantuan, misalnya pinjam tangga atau pinjam ember atau bantuin angkat genteng dan seterusnya, dia penuhi permintaanku, dia bantu aku. Wa illam as'alhu bada'ani. Kalau aku nggak minta-minta apa, kalau aku tidak meminta apapun dari dia, dia menawarkan bantuan. Pak, ada yang bisa dibantu hari ini? Ada yang bisa saya bantu? Saya lagi kosong nih, kira-kira saya bisa bantu apa? Piring udah dicuciin belum? Tanaman udah disiram? Baju udah disetrika? Nanti saya bantuin setrikain. Ada tetangga demikian? Kalau Anda kasih tahu, saya mau pindah di Lombok kalau begitu. Ini Sa'id bin al-As. Wa illam as'alhu bada'ani. Kalau aku tidak minta apapun, dia yang duluan nawarin bantuan. Wa inabatni farraja'anni. Kalau aku ditimpa kesulitan, dia yang mengangkat kesulitanku dari diriku tersebut. Jadi kalau misalnya anakku sakit, lalu opname dia yang bayarkan biaya rumah sakitnya. Ketika istriku sakit, dia yang bayari obat istriku tersebut. Subhanallah. Fabalagha dzalika sa'idan. Akhirnya rumah nggak jadi dia jual. Karena pembelinya nggak mau kasih duit, enak aja, emangnya gratis apa begini. Akhirnya calon pembeli nggak mau kasih. Akhirnya transaksi batal. Nah, kejadian itu didengar oleh Sa'id bin al-As. Dia dengar tetangganya mau jual rumah. Ternyata bukan hanya rumahnya yang dihargai, status sebagai tetangga beliau pun dihargai. Apa yang dikatakan oleh Sa'ad bin al-As? Sa'id datang ke beliau, fabi'tu ilaihi bimi'ati alfi dirham. Lalu dia katakan kepada Al-Adawi, kalau begitu biar saya yang beli seharga 100.000 dirham. Lalu saya hibahkan rumah itu untukmu. Jangan keluar dari lingkungan kami, jangan pindah rumah, tetap di sana. Subhanallah. Itu Sa'id bin al-As. Ada nggak salafi zaman sekarang begitu? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia muliakan tetangganya. Bayangkan, dibayari lalu dikasih dan bilang jangan pindah, saya mau kamu tetap jadi tetangga saya. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah, itulah yang dilakukan para ulama kita. Lalu Nabi melanjutkan, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka hendaklah ia muliakan tamunya. Ketika ada tamu datang, layani. Ingat, Nabi tidak katakan kasih makan, tapi Nabi katakan falyukrim, muliakan. Jadi kalau ada tamu, buat bagaimana dia merasa menjadi orang yang mulia di rumah kita. Nabi tidak mengatakan falyut'imhu, kasih makan, lalu suruh pulang, tidak. Falyukrim, muliakan.
Kalau Anda yakin beriman kepada Allah dan hari kiamat, muliakan tamu Anda. Makanya simbol pemuliaan tamu siapa? Nabi siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surat Adz-Dzariyat. Sampai Allah katakan hal ataka hadithu Ibrahim, hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Wahai Muhammad, sudahkah engkau mendengar cerita tentang tamu-tamu Nabi Ibrahim yang dimuliakan oleh Nabi Ibrahim? Idz dakhalu alaihi faqalu salaman qala salamun qaumun munkarun. Ketika tamu ini masuk, datang berkunjung ke rumahnya, lalu mereka mengucapkan salam. Lalu Nabi Ibrahim membalas salamnya, qaumun munkarun. Ternyata tamu-tamu ini tidak diundang dan Nabi Ibrahim tidak tahu siapa mereka. Bayangkan, ini Nabi. Anda tanya, Ustadz itu sibuk apa tidak? Sibuk. Nabi lebih sibuk daripada Ustadz. Nabi lebih sibuk daripada Ustadz. Jadi di sela-sela kesibukannya, ada tamu yang tidak diundang datang. Dan beliau tidak kenal, tapi begitu datang, beliau yang menyambut pertama kali. Jadi bukan pembantunya yang disuruh bukakan pintu, beliau yang menyambutnya. Makanya, oleh karena itu kata para ulama tafsir, ketika tamu-tamu ini memberikan salam, yang jawab salam siapa? Nabi Ibrahim. Qala salamun, kata Nabi Ibrahim, waalaikumsalam. Kalau pembantunya yang bukakan pintu, yang jawab salam siapa? Pembantunya. Tapi ini tidak, Nabi Ibrahim yang menjawab salam. Oleh karena itu secara tersirat, kalau dalam ilmu usul mafhum, secara dalil mafhum, Nabi Ibrahim yang menyambut di pintu depan. Mungkin bukan pintu gerbang tapi pintu utama. Lalu qaumun munkarun, lalu diajak bicara satu demi satu. Mohon maaf Pak, namanya siapa? Gimana kabar Bapak? Lalu tamu yang kedua, namanya siapa Pak? Gimana kabar Bapak dan keluarga? Terus begitu. Lalu beliau masuk ke rumah, lalu apa yang beliau kasih? Ijlin samin, sapi atau anak sapi yang gemuk. Allahu Akbar. Ini tamu yang gak dikenal, yang gak buat janji. Begitu datang sembelih satu sapi, kita boro-boro sapi, buntut sapi aja mikir. Iya enggak? Sop buntut mahal enggak? Mahal, sop buntut tuh mahal. Itu buntutnya aja masih mikir-mikir. Subhanallah. Itu sapi. Satu sapi hilang. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat bagaimana kaitannya akhlak dengan akidah. Karena yakin ini tolak ukur, ini salah satu pertaruhan untuk akidah kita. Benar nggak beriman kepada Allah? Yakin nggak harta yang kita keluarkan untuk tamu kita akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala? Apalagi kalau tamu kita soleh. Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, la tusahib illa mu'minan wala yaqul ta'amaka illa taqi. Janganlah engkau bersahabat kecuali dengan seorang mukmin, dan jangan ada yang makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Maknanya apa? Penekanan bahwa kalau ada orang yang bertakwa, kasih makan, itu berkah, pahalanya besar dan akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin sekalian, akhlak itu penting. Ini yang menentukan apakah iman kita kepada asma wa sifat, iman kita kepada Allah hanya sebatas teoritis atau benar-benar sebuah keyakinan yang menancap di dalam hati. Yang berikutnya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhlak yang mulia apabila digabungkan dengan ilmu yang benar akan mencegah diri kita dari sifat munafik. Nabi SAW bersabda dalam hadis At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Salim dan para ulama yang lain, khislatan la tajtami'ani fi munafik. Ada dua sifat yang tidak mungkin bersatu di dalam diri seorang munafik, nggak akan bersatu.
Mungkin ada salah satunya, tapi nggak mungkin dua-duanya ngumpul di dalam diri orang munafik. Kalau dua sifat ini sudah bersatu, maka dia orang mukmin, bukan munafik. Karena dua sifat ini tidak mungkin berkumpul di dalam diri orang munafik. Husnus samtin wala fiqhun fid din. Sikap yang baik, akhlak yang mulia, dan ilmu agama yang benar. Kalau dua ini dapat kita satukan, maka kita terhindar dari sifat kemunafikan. Pemahaman terbalik, mafhum mukhalafah atau dalilul khitab dalam ilmu usul fikih. Kalau dua sifat ini tidak ada atau hanya ada salah satunya, maka kita masih berpeluang menjadi orang munafik. Masih berpulang. Walaupun buku-buku akidah sudah banyak kita lahap, fikih sudah khatam, tapi kalau kita tidak bisa satukan dua sifat ini, kita masih berpeluang menjadi orang munafik. Hati-hati dalam masalah ini. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama kita benar-benar semangat belajar akhlak. Sebagaimana yang diceritakan oleh para ahli sejarah. Seperti yang disampaikan oleh Imam Zahabi dalam Siyar. Di majelis Imam Ahmad, yang datang itu khamsatu alaf wa yazidun, kurang lebih 5.000 orang. Nahwa khamsi mi'atin yaktubun, namun yang mencatat hanya 500 orangan. Jadi yang hadir berapa? 5.000. Ternyata yang mencatat itu hanya 500 orang. Oh, sama dong kayak kita, Pak Ustadz. Kan begitu, kita juga jarang nyatet kan gitu ya. Sama, tapi alasannya beda. Kenapa yang 4.500 tidak mencatat? Kata riwayat tersebut, wal baquna yata'allamuna minhu husnal adabi wasamti. Yang 4.500 itu sibuk mempelajari akhlak dan adabnya Imam Ahmad, sehingga nggak sempat mencatat. Jadi mereka datang ke kajian bukan cari ilmunya, ilmunya sudah dikuasai. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi, dan ini disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Muflih dalam Adabu Syar'iyyah. Abdurrahman bin Mahdi mengatakan, kunna na'tir rajula ma nuridu ilmah. Kami itu suka datang ke kajian seorang syekh, seorang ulama, kami tidak ingin ilmunya. Ilmunya udah paham, ilmunya sudah tahu. Bahkan bisa jadi mereka lebih pintar daripada yang mengisi kajian. Illa an nata'allama min haddihi wa samti. Kami datang hanya untuk mempelajari akhlak dan adab syekh tersebut. Dan ini dilakukan oleh Al-Imam Ali bin Madini. Kita tahu Al-Imam Ali bin Madini ulama besar, guru Imam Bukhari. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan salah satu yang membuat Imam Bukhari begitu luar biasa karena beliau memiliki guru yang bernama Ali bin Al-Madini. Ali bin Madini dan beberapa ulama yang lain itu hadir di majelisnya Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Ke majelisnya siapa? Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Ma yuriduna an yasma'u syai'an. Mereka tidak ingin mendengar hadis, karena sudah ada di dalam kepala mereka. Bukan seperti kita di luar kepala, lupa semua. Kan begitu. Kalau mereka sudah ada di dalam kepala mereka. Illa an yanzuru ila hadihi wa samtih. Mereka datang hanya untuk mempelajari akhlak dan adabnya Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Allahu Akbar. Bahkan Ibnu Mubarak itu sampai perlu safar ke Basrah hanya untuk mempelajari akhlaknya Ibnul Aun. Ibnu Mubarak pernah ditanya, mau kemana? Ke Basrah. Aina turid?
Memangnya mau ngapain lagi ke Basrah? Kata beliau, Ibnu Aun. Mereka tanya, man baki? Memangnya ada siapa di Basrah? Ada Ibnu Aun. Akhudhu min akhlaqi, akhudhu min adabi. Aku mencari, aku ingin mempelajari akhlaknya dan adabnya. Ini disampaikan Ibnu Jauzi dalam Sifatus Safwa. Oleh karena itu hadirin sekalian, lihat bagaimana. Jadi para ulama tidak ingin isinya sudah paham, tapi mempelajari bagaimana menyampaikan materi secara santun, bagaimana menyampaikan atau merespon jamaah yang mungkin kurang adab, kurang ajar. Kalau nanya misalnya tidak pakai akhlak, nah bagaimana meresponnya, bagaimana menjawabnya, bagaimana menyikapinya, itu yang mereka pelajari. Itu yang mereka pelajari ketika mereka datang ke majelis-majelis ulama yang lain, dan itu menunjukkan ketawaduan mereka, dan mereka ingin khusus belajar dalam masalah ini. Bahkan Ibnu Mubarak mengatakan, talabtul adaba 30 sanah, aku belajar adab secara khusus 30 tahun. Allahu Akbar, 30 tahun. Itu para ulama, makanya mereka berakhlak semua, memang khusus belajar adab. Seperti itu tadi, mereka datang ke majelis khusus belajar adab. Bukan secara teori, bukan secara retorika, tetapi praktek langsung. Ini bagaimana nih menyampaikan materi secara berakhlak, secara hikmah. Dan ini penting. Saya pernah mengikuti kajian via video yang diasuh oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis, salah satu masyayikh di Riyadh yang cukup tegas. Lalu begitu beliau baru innal hamdalillah di sebuah kajian beliau, itu langsung ada yang interupsi. Langsung ada yang angkat tangan, motong pembicaraan. Bayangkan, Ustadz Antum baru innal hamdalillah, langsung angkat tangan, nanya. Kira-kira sopan apa tidak? Nggak sopan. Tapi disambut oleh beliau. Beliau dengarkan pertanyaan orang tersebut dan beliau jawab. Ternyata orang ini nggak puas, bantah lagi. Bayangkan, udah dikasih waktu, dibantah lagi, dijawab sama beliau, dibantah lagi, dijawab lagi. Akhirnya beliau mengatakan, bagaimana kalau selepas kajian kita bicara berdua dan kita mulai dulu kajiannya. Ini kan kajian belum mulai, baru innal hamdalillah. Bukannya duduk, dia malah ngeloyor pergi. Dia malah pergi. Kira-kira kurang ajar nggak? Kurang ajar. Dipanggil sama beliau, kata beliau begini, ya fulan, baqa'uka yus'iduni wa khurujuka yuhzinuni. Wahai fulan, jangan pergi. Kehadiranmu di majelisku ini itu membahagiakan diriku, dan kepergianmu menyedihkan diriku. Subhanallah. Kalau antum digitukan sama tuan guru antum gimana? Itu sampai subuh nggak pulang-pulang mungkin, saking terharunya kan gitu ya. Ya Allah, bilang begitu, subhanallah. Itu kan nggak ada di bangku kuliah, itu nggak ada di dalam buku, itu lihat langsung. Jadi ini yang penting, ini hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Jadi pentingnya datang ke majelis ulama, dan ini juga menunjukkan kepada kita pentingnya datang ke majelis ilmu secara langsung. Tidak mencukupkan dengan radio, tidak mencukupkan dengan televisi, walaupun radio dan televisi adalah media yang sangat bermanfaat, tapi beda datang langsung dengan hanya dengar di radio atau di TV. Di antaranya itu tadi, antum bisa mempelajari akhlak dari Ustadz antum bisa mempelajari adab beliau, antum bisa melihat perangai dan sikapnya setelah turun dari kursi kajiannya, dan itu tidak kalah penting. Dan betapa banyak orang mendapatkan hidayah dalam masalah ini. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, sekali lagi, ilmu yang benar secara teori harus dipadukan dengan akhlak yang mulia. Harus dipadukan dengan akhlak yang mulia.
Poin yang berikutnya, adalah akhlak yang mulia itu adalah salah satu sarana dakwah yang sangat efektif. Sarana dakwah yang membuat orang bisa kembali kepada tauhid, kembali kepada sunnah, meninggalkan bid'ah. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Ya'la dan dihasankan oleh Syekh Albani dalam Sahih Targhib wa Tarhib. Beliau mengatakan, innakum lan tasa'un nasa bi amwalikum walakin yasa'uhum minkum bastul wajhi wa husnu sam'a wa husnu khuluqin. Sesungguhnya kalian tidak bisa menaklukkan hati manusia dengan uang kalian, dengan harta kalian, namun kalian bisa meluluhkan hati manusia dengan wajah yang berseri dan akhlak yang mulia. Uang tidak bisa membeli hati seseorang. Ustaz, tapi orang kaya itu banyak pengikutnya, itu para penjilat. Tidak, uang tidak bisa membeli hati seseorang. Tidak bisa. Kalau uang bisa, kalau lembaran itu bisa membeli hati seseorang, contohnya begini, saya keluarkan dari dompet saya uang 500.000, lalu saya gulung, lalu saya lempar ke antum, ambil nih duit. Kira-kira antum senang apa tersinggung? Saya ambil 500.000, saya gumpal-gumpal, lalu saya lempar ke antum, ambil nih uang. Tersinggung apa tidak? Tersinggung. Diambil apa tidak? Ambil. Ya Allah, nggak punya perasaan. Masa diambil juga? Katanya tadi tersinggung. Itu penghinaan. Itu bukti kalau yang membuat kita bahagia uang, harusnya apapun cara pemberiannya kita nggak akan tersinggung. Kan intinya lembaran itu tadi. Iya apa tidak? Tapi bukan itu yang membuat kita bahagia. Lalu besoknya antum kan tersinggung tuh. Besoknya antum ketemu misalnya Ustadz Sofyan. Beliau kasih antum 50.000. Tapi beliau bilang begini, ya akhi, begitu ana pertama kali melihat antum, ana langsung cinta kepada antum karena Allah. Dan di dompet ana ada 100.000. Ana ingin kita bagi dua. 50.000 buat ana, 50.000 buat antum. Dan ana nggak punya uang hari ini kecuali 100.000. Kira-kira antum terima 50.000 itu tidak? Terima. Mungkin antum nangis, terharu. Bayangkan 500.000 antum nggak terima. Kalaupun terima, tadi kata antum terima ya, itu pun tersinggung kan gitu ya. Tapi 50.000 antum terima. Kenapa? Karena intinya itu bukan nominalnya, intinya akhlaknya. Bagaimana cara menyediakannya. Kalau antum diundang orang untuk makan siang, lalu orang itu menyuguhkan ayam taliwang. Kan Lombok ngetopnya ayam taliwang ya, ayam taliwang. Tapi cara jugunya dilempar, nih makan, habis makan pulang ya. Antum makan nggak? Nggak makan. Besoknya antum datang ke rumah teman antum, lalu dia suguhkan tempe bacem. Lebih keren mana? Ayam taliwang atau tempe bacem? Masa tempe? Ayam taliwang kan begitu ya. Tapi dia sediakan dengan penuh khidmat. Nasinya diambilkan. Lalu dia katakan, ini menu spesial saya hari ini. Ini makanan terbaik saya pada hari ini. Saya ingin kita habiskan berdua saja. Antum makan apa tidak? Makan. Itu menunjukkan nggak akan bisa kita beli hati manusia dengan harta kita. Tidak akan bisa. Bahkan antum lihat, semakin orang kaya, semakin orang itu kaya, biasanya semakin banyak temannya apa semakin banyak musuhnya? Musuhnya, kan begitu.
Kalau uang itu bisa menaklukkan hati seseorang, harusnya semakin orang kaya, ini sebatas kaya saja, dan antum jangan suudzon dengan orang-orang kaya. Tapi maksudnya, kalau dia hanya mengandalkan kekayaan saja, tanpa ada akhlak yang mulia, maka semakin kaya, maka semakin banyak musuh. Kalau kekayaan itu bisa meluluhkan hati seseorang, maka seharusnya semakin kaya, semakin banyak teman. Tapi ternyata dalam kehidupan tidak. Oleh karena itu, ini kesempatan meluluhkan hati manusia, kesempatan mendapatkan sabda Nabi SAW. Ketika Nabi kita SAW mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrun na'am. Dan ketika Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui dirimu, itu lebih baik daripada unta merah yang masih muda, kendaraan darat terbaik pada saat itu. Ini kesempatan. Kita mungkin tidak bisa beretorika, kita mungkin tidak bisa khutbah Jumat, kita mungkin tidak bisa menghafal ayat atau hadits, tapi kita punya senyuman, kita punya sapaan, kita punya tenaga, kita bantu tetangga kita ramah dengan lingkungan, kita ucapkan salam. Bisa jadi dia mendapatkan hidayah karena akhlak kita tersebut. Ini penting. Karena hati tidak bisa ditundukkan dengan harta, hati bisa ditundukkan dengan akhlak mulia. Hati bisa ditunjukkan dengan senyum manis. Iya kan? Kalau untuk jadi khutbah Jumat kan susah, tapi kalau senyum susah apa tidak? Siapa yang belum bisa senyum di sini? Coba angkat tangan. Yang belum bisa senyum, susah banget sekali Ustadz untuk senyum. Coba angkat tangan. Bisa kan? Iya, lihat antum senyum semua, manis-manis lagi senyumnya. Nah itu diterapkan ketika lewat, ketika permisi sama orang, ketika menyapa, ketika antum berhadapan dengan pembeli, kan begitu. Jangan sama akhwat aja senyumnya. Jadi sekali lagi, senyumnya itu kepada masyarakat tanpa ada syahwat dan seterusnya. Itu modal. Ini modal. Kita semua harus berdakwah. Kalau mau diakui sebagai umat Nabi, harus dakwah. Bukankah Allah mengatakan di akhir surat Yusuf, Qul hadhi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakanlah, inilah jalanku, aku berdakwah di jalan Allah di atas ilmu, aku dan pengikutku. Jadi mengaku pengikut Nabi tidak berdakwah, perlu kita koreksi kembali. Syarat menjadi pengikut Nabi dan agar diakui pada hari kiamat, berdakwah. Dan kalau kita tidak bisa berceramah, mengkaji kitab, setidaknya kita berdakwah dengan apa? Dengan akhlak, dengan senyuman, dengan keramahan, dengan jamuan. Ini penting untuk kita lakukan, dan banyak orang dapat hidayah. Bukankah bapaknya Abu Bakar dapat hidayah karena akhlak Nabi SAW ketika di Fatu Makkah? Ketika Abu Bakar membawa bapaknya menghadap Rasulullah, bapaknya yang sudah tua renta, lalu ditegur oleh Nabi, wahai Abu Bakar, kenapa engkau tidak membiarkan bapakmu ini istirahat di rumahnya, saya yang akan datang ke beliau. Allahu Akbar. Bayangkan kalau antum dengar tersebut, kenapa bapak datang sini, saya yang akan datang ke sana. Coba kalau kita ada di posisi bapaknya Abu Bakar, siapa yang nggak terharu? Nabi SAW. Dan beliau membuka pintu, beliau membuka kota Mekah. Jadi beliau masuk ke kota Mekah bukan liburan, bukan senang-senang, ini membuka kota Mekah. Pekerjaannya banyak, PR-nya segudang, sibuk sekali, tapi masih sempat mengatakan, kenapa nggak istirahat saja di rumah, nanti saya akan datang untuk beliau. Langsung mengucapkan la ilaha illallah, dan ini pun ditekankan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Begitu juga dengan Zazan. Kita tahu ulama besar di Irak dapat hidayahnya, kenapa? Zazan itu awalnya pemusik. Jadi kalau sekarang dia punya grup band dulu waktu masih muda. Lalu diingkari oleh Abdullah bin Mas'ud. Diingkari ketika Abdullah bin Mas'ud melewati dia dengan teman-temannya yang sedang main musik, diingkari. Lalu Abdullah bin Mas'ud pulang, lalu didatangi oleh Zazan. Lalu apa kata Abdullah bin Mas'ud? Ini
pelaku kemaksiatan, iya apa tidak? Pemain musik, maksiat apa tidak? Maksiat. Dan ini menunjukkan musik itu maksiat. Kalau nggak maksiat nggak mungkin diingkari oleh Abdullah bin Mas'ud. Dan kalau masalah khilaf yang kuat nggak mungkin diingkari. Kan kaidah ulama la inkar fi mas'alatin ijtihadiyah, tidak ada pengingkaran dalam masalah ijtihadiyah. Jelas ini kemungkaran. Dan ada 10 ulama besar termasuk ulama-ulama Syafi'i yang mengatakan musik itu haram secara ijma'. Jadi bukan hanya 1-2 ulama yang mengatakan musik itu haram secara ijma', tapi lebih dari 10 para ulama. Dan kita tahu sendiri hadisnya. Nah, begitu Zadzan datang ke rumah Abdullah bin Mas'ud, disambut oleh Abdullah bin Mas'ud. Tahu salah satu sambutannya gimana? Kata beliau, marhaban liman yuhibbuhullah. Selamat datang wahai orang yang dicintai oleh Allah. Allahu Akbar. Dia pelaku kemaksiatan. Coba antum datang ke rumah masyayikh, dikatakan begitu sama syekhnya. Gimana antum nggak terharu? Selamat datang orang yang dicintai oleh Allah. Loh, kok dicintai oleh Allah? Ustadz, dia kan pelaku kemaksiatan. Berarti Abdullah bin Mas'ud bohong dong. Bohong apa tidak? Siapa yang sudah belajar akidah wala dan bara? Bohong apa tidak? Tidak bohong. Karena selama masih punya setitik iman, dicintai oleh Allah apa tidak? Dicintai namun sesuai dengan kadar imannya. Tidak bohong sama sekali. Tapi orang bisa terharu. Lalu diajak masuk. Lalu Abdullah bin Mas'ud membawa kurma dari dapur, lalu disediakan kepada beliau. Lalu kata Abdullah bin Mas'ud, kalau aku masih punya makanan lain selain kurma ini, aku berikan semua kepada engkau. Subhanallah. Jadi kalau bahasa sekarang, kalau kulkasku masih ada isinya, aku keluarkan semua untuk antum. Gimana antum gak terharu? Ini Abdullah bin Mas'ud, orang paling fakih dulu pada saat itu di Irak. Langsung taubat pada saat itu juga. Dan akhirnya jadi ulama besar, dan biografinya diceritakan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam Syiar A'lamin Nubala. Jadi bukan di kajian tobatnya, dijamu. Jadi bisa jadi ketika antum jamu tamu tersebut, dia dapat hidayah dan antum dapat pahalanya. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhlak adalah media dakwah dan antum harus berdakwah. Apalagi dengan penampilan yang sesuai dengan sunnah. Masyarakat nggak mau peduli antum sudah menamatkan buku apa, kan begitu. Misalnya sudah jenggotan, sudah cingkrang, sudah ini ahlus sunnah, ini salafi. Bahkan bisa jadi ini ustadznya kali, bisa jadi jenggot jamaahnya lebih panjang daripada jenggot ustadznya. Iya apa tidak? Iya, dan antum tahu sendiri kan begitu. Jadi antum ini perwakilan. Ketika antum salah, bukan antum saja yang disalahkan, manhaj antum pun disalahkan. Itu tuh gara-gara ngajinya sesat tuh. Ustadznya siapa sih? Ustadznya kena lagi. Kan begitu. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus berdakwah. Tapi kalau kita bisa menampilkan akhlak yang mulia, maka orang itu dapat hidayah dan kembali kepada Islam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu berdakwalah dengan akhlak kita, berdakwalah dengan tutur kata kita, berdakwalah dengan senyum kita, berdakwalah dengan tenaga kita dalam membantu sesama. Semoga mereka mendapatkan hidayah dan kita mendapatkan pahala dakwahnya. Setiap dia mengerjakan sunnah maka kita dapat pahalanya. Setiap dia berakidah dengan benar kita dapat pahalanya, dan orang tidak boleh melepas akidah yang benar walaupun 1 detik saja dalam hidupnya, maka kita akan mendapatkan pahala detik demi detik. Ini adalah pahala yang sangat menggiurkan. Dan keutamaan akhlak yang terakhir adalah bahwa akhlak yang mulia itu bisa membuat kita bersaing dengan para ahli ibadah. Nabi kita SAW bersabda, Inna rajula la yudriku bi husni khuluqi darajati qa'imil laili wa sa'imin nahar. Sesungguhnya salah seorang, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Albani rahimahullahu taala, sesungguhnya seseorang ia dapat menyamai derajat orang-orang yang rajin qiyamul lail, hebat di dalam mengerjakan salat tahajud,
dan senantiasa berpuasa pada siang harinya dengan akhlak mulia yang ia miliki. Coba kita evaluasi diri kita, berapa jam kita qiyamul lail, berapa hebatnya kita berpuasa. Ibadah kita itu jauh dibanding ibadah para ulama salafus saleh, jauh dari qiyamul lailnya para sahabat. Siapa di antara kita ketika qiyamul lail rakaat pertama baca Al-Baqarah? Ada yang baca Al-Baqarah? Ada. Tapi mungkin ayat kelima langsung Allahu Akbar. Cuma 5. Jadi Nabi subhanallah dalam kita tahu bersama dalam satu rakaat membaca Al-Baqarah, lalu dilanjutkan An-Nisa, lalu dilanjutkan Ali Imran, 6 juz lebih satu rakaat. Jadi ketika kita tahu bahwa ibadah kita tidak sehebat para ulama, tidak sehebat para orang-orang saleh, paling tidak kita bisa tetap fastabiqul khairat dengan akhlak kita. Dan ini yang dijanjikan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita melihat saudara kita rajin ibadah kita tidak seperti dia, paling tidak kita lebih ramah dari dia, lebih santun daripada dia, lebih peka terhadap lingkungan daripada dia, agar kita bisa bersaing dengan para ahli ibadah. Adapun ibadah juga pas-pasan, akhlak buruk, apa yang mau kita banggakan nanti? Dan bisa jadi akhlak yang mulia itu pahalanya lebih besar daripada ibadah-ibadah individual. Nabi SAW bersabda, catat baik-baik hadis ini, hadis riwayat Imam Tabrani dan disahihkan oleh Al-Imam Albani dalam silsilah ahadits sahihah. Nabi mengatakan, wala an amshi ma'a akhin fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahra. Aku pergi bersama saudaraku dalam rangka memenuhi kebutuhannya, itu lebih aku sukai. Kenapa Nabi lebih sukai? Karena pahalanya lebih besar daripada beriktikaf di masjid ini selama 1 bulan penuh. Beriktikaf di masjid apa? Nabawi, 1 bulan penuh. Antum sekali sholat di Masjid Nabawi pahalanya berapa? Lebih besar daripada 1000 kali lipat di seluruh masjid di Pulau Lombok ini. Itu sekali sholat. Gimana kalau iktikaf 1 bulan, bukan 1 hari? Jadi ketika kita membantu memperbaiki genteng tetangga yang bocor, atau pompa air yang rusak, atau kita temani dia servis, ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahra, itu lebih aku sukai daripada aku beriktikaf 1 bulan lamanya di Masjid Nabawi. Walaupun tentu saja sebagaimana dijelaskan Syekhul Islam, seorang hamba tidak boleh menghabiskan seluruh waktunya dengan amalan sosial dan melupakan amalan-amalan individual. Namun secara umum amalan sosial pahalanya sangat besar dan bisa jadi mengalahkan amalan individual, sebagaimana yang dijelaskan Syekh Ibrahim Ruhaili ketika mengkaji tentang masalah perbandingan di antara amal-amal tajridul ittiba. Jadi kalau sudah begini tidak ada alasan untuk tidak berakhlak mulia. Ingat, akhlak yang mulia adalah prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, prinsip dari salafiyah, manhaj salaf. Sebagaimana Nabi simbol akhlak yang mulia dan para sahabat adalah simbol umat yang berakhlak mulia, maka orang-orang yang mengikuti para sahabat mereka harus berusaha. Kita tidak dituntut untuk sama persis, tapi paling tidak berusaha untuk memperbaiki akhlak sebagaimana selama ini kita memperbaiki akidah dan ibadah. Yang kedua, sekali lagi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhlak itu adalah buah dari akidah yang menancap dengan kokoh di dalam hati kita. Iman yang bukan hanya teori, iman yang bukan hanya permainan kata dalam ceramah, iman yang bukan hanya mengkhatamkan buku, walaupun mengkhatamkan buku itu penting.
sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis di atas. Lalu akhlak yang mulia adalah media dakwah yang sangat luar biasa. Ketika kita tidak bisa mengkaji, berceramah, paling tidak kita berdakwah dengan akhlak kita. Karena ini adalah jalanku dan pengikutku, kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan ucapan atau memerintahkan nabinya mengatakan demikian. Dan pahalanya sangat besar. Bahkan Nabi menjamin rumah di surga, fi a'lal jannah, rumah yang paling tinggi di surga. Man hasuna khuluquh, kata beliau, barang siapa yang akhlaknya mulia. Barang siapa yang akhlaknya mulia. Jadi Nabi yang menjamin. Dan banyak sekali hadis tentang masalah ini. Nabi mengatakan, ala ukhbirukum, maukah kalian aku beritahu orang yang ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisa, orang yang paling aku cintai dan orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat nanti, yaitu orang yang paling mulia akhlaknya. Siapa yang tidak mau dekat dengan Nabi pada saat matahari berada di atas ubun-ubun kita, matahari berada di atas ubun-ubun kita. Matahari dunia itu panasnya berapa? Kalau tidak salah sampai 15 juta derajat Celcius. 15 juta derajat Celcius itu ada di atas kita. Oleh karena itu kita butuh mengamalkan hadis ini. Karena kenapa? Karena kalau kita berada di dekat Nabi, kira-kira kita kepanasan tidak? Tidak mungkin. Ketika ada acara, antum duduknya di samping Pak Presiden, kira-kira fasilitasnya sama nggak dengan Presiden? Sama tidak? Sama. Pasti sama, nggak mungkin beda. Sofanya sama, snacknya sama, minumannya sama. Kenapa? Karena di sebelah beliau. Nabi mal aqrabikum minni majlisa, orang yang paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat, yaitu orang yang paling baik akhlaknya. Maka ini yang harus kita camkan baik-baik. Wallahu ta'ala bisawab. Mungkin ini bisa bermanfaat khususnya bagi yang berbicara sebelum yang mendengarkan, dan ini nasihat untuk saya pribadi terlebih dahulu sebelum yang menyimak. Dan kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ada tetangga saya perlakuannya baik tetapi sombong, dan setiap hari dia lewat di rumah saya dengan penampilan seksi. Nah, pertanyaannya, apakah pantas dikatakan beriman orang tersebut? Syukran. Ya, terima kasih dan jazakallahu khair atas pertanyaannya. Pantas kalau maksud antum dia masih muslim. Jadi dia nggak beriman tapi dia muslim, sebagaimana surat Al-Hujurat ketika Allah mengajarkan Nabi merespon orang Badui yang mengatakan amanna. Kul, katakanlah engkau belum beriman, walakin kulu aslamna, tapi katakanlah saya muslim. Tapi apabila maksudnya tidak pantas dikatakan beriman kafir, maka itu bukan akidah kita dan manhaj kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena manhaj kita tidak mengkafirkan pelaku dosa besar. Dan sekali lagi, penampilan seksi itu bukan kekufuran, kecuali dia menghalalkan dengan hatinya, kafir istihlal. Dan coba, ini yang nanya laki-laki atau perempuan? Maksud saya dekati. Kalau yang pertama laki-laki, istrinya yang dekati, jangan antumnya yang dekati. Istri antum dekati, baiki, tegur, ajak mampir ketika antum nggak ada misalnya, atau ketika antum ada dalam kamar, lalu dibaik-baiki. Ya, orang mungkin khilaf,
Orang mungkin khilaf. Saya ingin bertanya, lebih parah mana? Penampilan seksi atau zina? Hah? Penampilan seksi atau zina? Zina. Adakah sahabat yang khilaf berzina? Ada. Ma'iz radhiyallahu ta'ala an, wanita dari Ghamidiyah, khilaf, namun bertobat kepada Allah. Artinya orang bisa melakukan kesalahan. Jadi jangan langsung divonis, jangan langsung dihabisi. Nabi tidak menghabisi Ma'iz, bahkan Nabi suruh pulang, suruh bertobat saja sendiri. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ini adalah objek dakwah antum dan istri antum. Jadi dakwahkan orang tersebut, kasih hadiah, kasih makanan dulu, lalu kasih buku, kasih jilbab dan seterusnya. Kan tetangga ini ya, tetangga. Adapun sombong, maka sekali lagi yang pertama ini urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia mungkin sombong karena dia tidak mengerti agama. Dia tidak mengerti agama. Jadi cobalah didekati oleh istri kita sehingga dia mendapatkan hidayah. Wallahu ta'ala bishawab. Apabila tetangga kita orang yang lain pendapatnya bid'ah dan dia tidak pernah menyapa kita, maka apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah mengamalkan firman Allah dalam surat Fussilat, idfa' billati hiya ahsan فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Balaslah dengan yang lebih baik. Awalnya sebelumnya apa? وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا سَيِّئَةُ. Memang beda yang baik dengan yang buruk. Beda orang yang menyapa dengan orang yang cuek dan tidak menyapa. Berbeda orang yang ramah dengan orang yang kasar. Allah katakan beda, pasti beda. Tapi balaslah yang buruk dengan yang baik. Balaslah kecuekan teman kita tersebut atau orang tersebut dengan sapaan. Jangan antum ikut-ikutan menggunakan metodenya. Kita punya prinsip. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Islam mengajarkan kita berjiwa besar. Jadi kalau kita punya standar, kita punya standar kebaikan. Jadi jangan ikut turun dengan cara-cara rendahan seperti ini. Ketika dia tidak menyapa, balas, idfa' billati hiya ahsan. Kecuali orang-orang yang berhak untuk dihajar atau didiamkan, itu pun ada kaedahnya, kembali kepada maslahat dan mudarat. Tapi hukum asalnya idfa' billati hiya ahsan, balas yang buruk dengan yang lebih baik, disapa. Kenapa? Salah satu hikmahnya kata Allah, bisa jadi hari ini dia jadi musuh kita, besok jadi teman akrab, karena orang itu masih punya hati nurani. Semoga kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira berat apa susah ini? Melakukan demikian, dia cuekin kita, kita salam, dia diamkan kita, kita sapa. Berat atau susah? Ya, berat dan susah berarti ya. Kalau demikian, simak lagi ayat berikutnya atau kelanjutan firman Allah. Allah tahu melakukan hal ini itu berat. Makanya Allah berikan hiburan, wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hadzin azim. Tidak ada yang mampu melakukan demikian kecuali orang-orang yang sabar. Kalau kita berhasil melakukannya, kita dapat gelar sabar dari Allah. Siapa yang enggak mau? Siapa yang tidak mau? Ini gelar sabar. Ini lebih prestisius dari LC, daripada MA, daripada doktor. Sabar pasti masuk surga insyaallah ta'ala. Jadi sekali lagi kita jadi orang yang sabar. Lalu Allah katakan, dan tidak ada yang mampu melakukannya kecuali dzu hadzin azim. Salah satu tafsirnya adalah calon penghuni surga. Jadi hanya calon penghuni surga yang mampu memiliki sifat seperti ini.
Memang berat, susah. Tapi sekali lagi ini yang perlu kita camkan. Dan hadirin sekalian, kita punya prinsip, amalan itu tidak akan diterima kecuali terpenuhi 2 syarat. Syaratnya apa? Ikhlas dan ittiba. Ikhlas dan mengikuti sunnah. Dan kita tahu masalah amalan bukan hanya sholat dan puasa saja. Untuk mendapatkan pahala dari akhlak kita harus memenuhi 2 syarat ini, ikhlas dan ittiba. Dan saya katakan, ketika kita berakhlak mulia kepada orang, kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menguji keikhlasan kita. Allah akan menguji keikhlasan kita. Caranya gimana? Salah satu caranya kata para ulama, air susu kita dibalas dengan air tuba. Kebaikan kita dibalas dengan keburukan. Ketika kita sapa didiamkan, ketika kita salam tidak dijawab, ketika kita kunjungi diusir. Ingat baik-baik, itu ujian keikhlasan. Benar tidak selama ini kita baik karena Allah, bukan karena manusia, bukan karena orang tersebut, bukan karena harga diri, bukan karena ingin membuat diri kita menjadi terkenal sebagai pria berakhlak atau wanita berakhlak. Orang yang berakhlak karena Allah, dia tidak akan marah ketika ada orang yang menzalimi dia secara pribadi. Ketika dia didiamkan, dia tidak akan ngamuk, dia tidak akan tersinggung. Kenapa? Karena dia ikhlas karena Allah. Dia tidak akan kecewa. Saya ingin bertanya, kenapa antum kecewa? Kenapa antum kecewa? Kita kecewa ketika tujuan kita tidak tercapai. Iya tidak? Ketika antum punya cita-cita jadi dokter, lalu antum ujian tes masuk Madinah dan tidak diterima, kecewa apa tidak? Cita-citanya jadi apa? Dokter. Lalu iseng-iseng ikut tes masuk Madinah, nggak diterima, kecewa apa tidak? Tidak. Orang itu bukan cita-cita saya. Tidak kecewa. Yang kecewa ketika kita punya tujuan masuk Madinah, lalu nggak keterima, kecewa? Kecewa. Kecewa itu kalau tujuan kita tidak tercapai. Nah, kalau tujuan kita adalah Allah pada saat kita senyum, pada saat kita salam, pada saat kita berbuat baik, pada saat kita kasih hadiah, lalu tidak dibalas dengan kebaikan yang sama, maka kecewa apa tidak? Tidak. Kita kecewa kalau tujuan kita manusia. Kita kecewa kalau selama ini kita baiki orang tersebut untuk mendapatkan pujian, mendapatkan sanjungan, mendapatkan harta yang dia miliki, maka itu kecewa. Tapi kalau tidak. Wallahu ta'ala alam bisawab. Oleh karena itu bagian dari ujian keikhlasan. Ustadz, kami mau berbuat baik sama tetangga dengan cara berbagi makanan, namun istri saya dia pelit, perhitungan, padahal kami sudah mengenal dakwah ini sudah cukup lama. Mohon nasihati istri-istri kami yang punya sifat bakhil tersebut. Jazakallahu khairan. Ini istri antum aja atau istri-istri yang lain? Kayaknya istri-istri kita dibawa semua nih. Istri-istri. Ya. Biar nggak sendirian gitu ya, biar ada senasib dan sepenanggungan. Ya, terima kasih dan jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Kembali, ini berkaitan dengan masalah keimanan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai iman kita kalah dengan Abu Jahal, Abu Lahab. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat 31? Allah katakan kepada Nabi kita, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard, amman yamliku sam'a wal absar, wa man yukhrijul hayya minal maiti wa yukhrijul maita minal hayy,
wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Katakanlah Muhammad kepada mereka orang-orang kafir, siapa yang memberikan rizki dari langit dan dari bumi, siapa yang memiliki pendengaran, penglihatan dan panca indera mereka, siapa yang menghidupkan yang mati, mematikan yang hidup, siapa yang mengatur alam semesta ini, maka mereka akan mengatakan Allah. Mereka yakin rizki mereka itu di tangan Allah, yakin. Makanya kan salah satu sifat yang terkenal di masa jahiliyah adalah apa? Pemurah, dermawan. Itu sifat mereka secara tabiat, karena mereka yakin rizki itu di tangan Allah. Jadi jangan sampai banyak buku akidah tamat, masalah rizki kalah sama Abu Jahal. Ini aib. Dan Allah ganti, mana qasat sadaqatun min mal au kama qala. Hadis Muslim, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Tidak akan mengurangi harta. Dan Nabi SAW bersabda ketika ditanya tentang amalan Islam apa yang termasuk paling baik, apa kata beliau? Antut imat ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Engkau memberikan makan dan engkau memberikan salam kepada orang yang engkau kenal dan orang yang tidak engkau kenal. Jadi memberikan makan itu amalan yang sangat luar biasa. Amalan yang sangat luar biasa. Ini penting, apalagi orang yang mengaku Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan perhitungan dalam masalah ini. Allah ganti. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dan ingat, al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis amalan. Kalau kita suka kasih makan orang, pada saat kita susah nanti ada orang yang kasih makan kita. Al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis amal. Ini kaidah kita. Hidup itu tidak selamanya di atas. Pasti ada saat-saat kita susah. Kalau kita bantu orang, orang akan bantu kita. Dan kana Allahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah senantiasa membantu seseorang selama orang itu membantu saudaranya. Jangan punya sifat pelit. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ustadz, apakah boleh memuliakan orang kafir? Tolong jawabannya. Ya, terima kasih jazakallahu khair. Kalau maksud memuliakan karena agamanya, jelas ini tidak diperbolehkan. Dan inilah prinsip al-bara dalam agama kita. Authaqu ural al-iman hubbu fillah wa bughdu fillah. Tali iman yang paling kokoh cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila maksudnya memberikan hak mereka, maka jawabannya ya. Artinya ketika mereka punya hak yang harus kita tunaikan. Nabi SAW melakukan hal tersebut. Nabi kita SAW memberikan tersebut. Misalnya dia jadi tetangga, maka Nabi memerintahkan kita untuk memuliakan mereka. Nabi memerintahkan kita untuk memuliakan mereka. Nabi SAW memberikan uang kepada mereka. Bahkan Abu Sufyan di perang Hunain. Mohon maaf, Abu Sufyan sudah masuk Islam ya. Ada beberapa kabilah di perang Hunain dikasih 100 unta oleh Nabi kita SAW. 100 unta. Kalau satu unta harganya 100 juta, berapa? 10 M. Subhanallah. Jadi, dan konsep membaiki orang kafir itu kan konsep Islam. Itulah arti al-mu'allaf. Itu kan arti mu'allaf dalam surat At-Taubah ayat 60. Al-mu'allafa qulubuhum, orang-orang mu'allaf. Orang kita memahami mu'allaf itu apa? Orang yang pindah ke agama Islam, dan itu keliru. Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni menjelaskan bahwa mu'allaf itu ada beberapa kelompok. Kelompok yang pertama orang kafir, orang yang masih kafir, namun kita rasa dia ada peluang masuk Islam, maka kita kasih zakat, kita kasih sedekah, kita kasih makanan dan seterusnya, kita baik-baikin biar dia tertarik. Yang kedua adalah orang yang baru masuk Islam, karena walaupun dia sudah menentukan pilihan, tetapi orang yang baru masuk Islam masih goncang apa tidak? Masih goncang. Dia masih dapat tekanan dari keluarganya, maka mungkin mau dibunuh oleh keluarganya, maka kita kokohkan imannya. Yang ketiga adalah orang Islam tapi jauh dari agama.
maka ditaklif biar dia kembali lagi semangat mengerjakan sunnah dan seterusnya, itu boleh dikasih. Dan yang keempat, musuh dakwah yang dikhawatirkan mengganggu jalannya roda dakwah, kasih. Bukan karena kita takut, tapi masalah dakwah tuh banyak. Kalau 1, 2 selesai dengan uang, kasih uang sehingga kita bisa konsentrasi dengan yang lain. Ini bukan takut atau tidak, tapi ini strategi. Wallahu ta'ala alam bisawab, dan itu yang disampaikan oleh para fuqaha. Wallahu ta'ala, mungkin ini saja bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Dan saya sangat berterima kasih yang pertama tentu saja kepada Allah Jalla wa'ala yang telah mempertemukan saya dengan saudara-saudara saya yang beriman, jamaah sekalian, yang mungkin banyak di antara antum yang lebih dulu istiqomah daripada saya, dan mempertemukan saya dengan ustadz-ustadz kita, ustadz-ustadz antum dan saya pribadi yang tidak mungkin kita sebutkan namanya satu demi satu, dan juga kaum muslimin yang lain. Dan saya ingin mengucapkan di akhir kajian ini, uhibbukum fillah, saya al-fakir yang mencintai antum karena Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah menerima amal ibadah kita pada malam hari ini secara khusus dan waktu-waktu lain secara umum. Dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan dari cara penyampaian atau materi yang saya sampaikan, dan saya ingatkan kalau ada hal yang keliru, buang saja apa yang saya sampaikan. Bukankah imam kebanggaan kita Al-Imam Syafi'i pernah mengatakan, idza khalafa qawli qala Rasul fadribu biqali ardal haid, apabila ucapanku, pendapatku bertentangan dengan sunnah Rasul, sabda Rasul, maka buang saja ucapan dan pendapatku ke tembok. Saya ingin mengatakan kalau ulama sekali berbeliau mengutarakan demikian, apalagi orang yang sedang berbicara di hadapan jamaah sekalian. Jika ada yang salah, maka silakan dibuang, dan saya sangat bersyukur jika ada yang mau mengingatkan. Ini saja yang bisa disampaikan, dan saya sangat berbahagia pada malam hari ini dapat berkumpul dengan antum semua di masjid yang kita cintai ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullakum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.